Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi dengan video pembelajaran, dan dalam video pembelajaran kita kali ini kita masih akan membahas tentang cara menentukan FPB dan KPK menggunakan cara tabel. Dalam video yang Usani upload kemarin, video itu berisi tentang cara menentukan FPB saja, tetapi dalam video ini lebih lengkap menentukan FPB dan KPK dengan cara tabel. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja mencari tahu cara menentukan FPB dan KPK dengan beberapa contoh soal yang Usani buat berikut ini. Oke, contoh soal yang pertama ini adalah contoh untuk mencari FPB dan KPK ya. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 12 dan 18. Seperti biasa, kita jawab di bawah. Kita buat dulu tabelnya. Kita buat gambar tabelnya. Lalu jangan lupa tulis bilangannya di atas 12 dan 18. Kemudian nanti kita bagi dengan bilangan prima. 12 dan 18 ini nanti akan dibagi. Kita yang pertama bagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian yang 18 juga. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Lalu kita lanjut, kita bagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Dan yang 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, 2 dan 3 ini sudah tidak bisa dibagi bilangan prima yang sama lagi ya. Jadi FPB-nya sudah bisa ketemu. Nah, FPB-nya adalah yang ini, yang merah yang di sini. FPB. Kita lingkari bilangan yang termasuk FPB 2 dan 3. Nah, ini nanti yang digunakan untuk menghitung FPB. Dan bagaimana cara menentukan KPK? Nah, cara menentukan KPK itu kita bagi lagi bilangan 2 dan 3 ini kita bagi dengan bilangan prima. Karena sudah tidak ada bilangan prima yang bisa untuk membagi 2 dan 3, maka kita cari bilangan prima yang bisa untuk membagi salah satunya. Nah, Usani pilih di sini ada bilangan 2. Karena bilangan 2 ini nanti bisa untuk membagi bilangan yang 2 juga yang ini ya. Nanti bilangan 3-nya meskipun belum bisa dibagi nggak apa-apa, nanti kita tulis di bawahnya. Oke. Nah, kita hitung 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sekarang kalau 3 dibagi 2 hasilnya tidak bisa ya. Kalau tidak bisa dibagi, maka bilangan 3-nya kita turunkan. Kita tulis ulang di bawahnya bilangan 3 karena nggak bisa dibagi. Ini misalnya tulis merah. Nah, begitu. Jadi bilangan 3-nya karena nggak bisa dibagi 2, kita turunkan bilangan 3-nya. Paham ya? Nah, sekarang ada 1 dan 3. Kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kalau yang 1 kan sudah selesai. Nah, yang 3 ini kita bagi dengan bilangan prima biar dia juga hasilnya 1. Kira-kira dibagi berapa ya? Ya, kita bagi dengan bilangan 3. Kita tulis di sini 3-nya. Nah, 1 dibagi 3 kan nggak bisa. Kita tulis angka satunya karena nggak bisa kita tulis bilangan yang itu tadi. Kita turunkan. Terus 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, begini. Kalau yang bawah bilangannya sudah 1 dan 1, artinya kita sudah selesai untuk menentukan FPB dan KPK ya. Jadi KPK-nya itu yang mana? KPK-nya itu berarti yang semuanya dari 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kita tulis dulu ya. Jadi mulai FPB-nya di sini samping. FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalau FPB itu adalah bilangan prima yang digunakan untuk membagi, tapi sampai bilangan yang bisa dibagi semuanya. Yang kedua bilangan bisa dibagi sampai 2 dan 3 itu. Tapi kalau KPK semuanya yang dipakai untuk membagi dari atas sampai ke bawah. Yang 2, terus 3, 2 lagi, dan yang terakhir yang 3. Kita kalikan semua bilangan ini. Kita tulis ya di sini. 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Hasilnya berapa? Iya betul, 36. Tuh.
Lalu kalau ada yang bertanya, Us, boleh nggak KPK-nya itu kita tulisnya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Jadi dari angka-angka yang kecil, dari bilangan-bilangan yang kecil, boleh nggak? Boleh, hasilnya nanti sama aja. Tulis begini misalnya, 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36 juga sama hasilnya ya. Jadi inilah cara menentukan FPB dan KPK menggunakan cara tabel. Cara ini akan lebih mudah, akan lebih singkat, akan lebih cepat jika kita menemukan soal menentukan FPB dan KPK. Begitu ya. Oke, biar lebih paham, Usani punya contoh yang kedua. Kita cek contoh soal yang kedua. Ini dia contoh soalnya. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 24 dan 30. Kita jawab, lalu kita buat juga tabelnya. Setelah buat tabelnya, kita tulis bilangan 24 dan 30 di sini. Seperti biasa kita nanti bagi dengan bilangan prima. 24 dan 30 kita bagi dengan bilangan prima yang masih sama-sama bisa untuk membagi ya. Bilangan berapa? Ya, 3 boleh. Kalau ada yang tanya, Ustazah boleh nggak dibagi 2 dulu? Boleh, silahkan. Dibagi dengan bilangan primanya terserah kalian, yang penting yang semuanya bisa untuk membagi ya. Jadi bilangan 3 bisa untuk membagi 24, bilangan 3 juga bisa untuk membagi 30. Itu boleh kita gunakan ya. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. 30 dibagi 3 hasilnya 30 dibagi 3 adalah 10. Kita tulis di bawahnya 30. Nah, 8 dan 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang bisa sama-sama untuk membagi, yaitu bilangan ya 2. Sekarang kita tulis 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, betul. Lalu 10 dibagi 2 adalah hasilnya ya 5. Betul. Nah, 4 dan 5 ini masih ada nggak bilangan prima yang bisa untuk membagi 4 dan 5? Yang dua-duanya ini bisa dibagi. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau sudah tidak ada berarti FPB-nya ketemu. FPB-nya ini adalah 3 dan 2. Stop sampai di situ. Nah, setelah FPB-nya udah ketemu, baru kita lanjutin untuk mencari KPK-nya. 4 dan 5 kita bagi dengan bilangan yang bisa untuk membagi salah satunya, nggak apa-apa. Kita bagi dengan bilangan 2 dulu ya. 4 dibagi 2, 2. Nah, sekarang tinggal 5 dibagi 2. Berapa? Nggak bisa ya. Kalau 5 dibagi 2 nggak bisa, seperti contoh yang pertama tadi, gimana ya? Iya, betul, 5-nya kita turunkan. Tulis di sini. Nah, kita tulis. Terus ini pakai tinta merah biar lebih jelas ya. Ini 5-nya, kenapa 5-nya turun? Karena tidak bisa dibagi 2. Kita tulis ulang di bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut. 2 dibagi 5. Dibagi bilangan prima berapa biar salah satunya bisa dibagi? 5 us, boleh. 2 us, boleh juga. Boleh yang 2 dulu, boleh yang 5 dulu. Usani pakai yang 2 dulu ya, biar yang ini sebelah kirinya habis dulu. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 nggak bisa. Kita tulis lagi 5-nya. Nah, sekarang ada angka 1 dan angka 5. Kita bagi biar hasilnya 1. Dibagi berapa? Bilangan primanya. Oke, kita bagi 5 ya. 1 dibagi 5 nggak bisa, maka satunya turun. 5 dibagi 5 1. Nah, sampai di sini kita sudah ketemu. Kita tulis di sebelah kanan FPB-nya. FPB-nya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan KPK-nya adalah, sekarang kita tulis KPK-nya. Usani tulis dari bilangan yang paling kecil ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 lalu dikali 5. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Kita hitung bersama. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 3 24. 24 dikali 5, ya betul, 120.
Nah, itu dia cara menentukan FPB dan KPK dengan cara tabel. Mudah bukan? Ya, kalau kalian sudah paham cara untuk membaginya, insya Allah ini menjadi cara menentukan FPB dan KPK yang paling mudah dan paling cepat. Karena nanti pada saat kalian menentukan FPB dan KPK dengan soal cerita, cara ini yang lebih cepat. Dan Usani juga minta kalian jangan lupa terus belajar perkalian dan pembagian ya, karena di kelas 4 ini perkalian dan pembagian kalian sudah harus semakin mahir daripada kemarin waktu di kelas 3. Terima kasih banyak kalian sudah bersedia untuk menonton video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu kalian untuk memahami materinya, dan mohon maaf apabila Usani banyak kekurangan. Akhir kata Usani ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.